Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang pecking order theory. Nah, berbeda dari trade of theory, pecking order theory ini menganggap bahwa tidak ada tingkat cash holding yang optimal, tetapi kas ini memiliki peran sebagai penyangga antara laba ditahan dan kebutuhan investasi. Nah, kas ini akan tersedia ketika profit yang dihasilkan perusahaan itu melebihi kebutuhan investasinya. Nah, ketika kas ada dalam jumlah banyak dan si perusahaan ini yakin akan profitabilitas investasinya, maka kelebihan kas ini akan dibayarkan ke pemegang saham dalam bentuk dividen. Nah, pecking order theory itu menjelaskan mengapa perusahaan-perusahaan yang profitable umumnya meminjam dalam jumlah yang sedikit. Nah, hal itu bukan disebabkan karena mempunyai target debt ratio yang rendah, itu karena memerlukan pendanaan dari luar yang sedikit. Nah, perusahaan yang kurang profitable akan cenderung mempunyai hutang yang lebih besar karena dua alasan, yaitu dana yang tidak cukup dan hutang merupakan sumber dana yang lebih disukai. Nah, dana internal lebih disukai daripada dana eksternal itu karena dana internal memungkinkan perusahaan untuk tidak perlu membuka diri lagi dari sorotan luar. Kalau bisa memperoleh sumber dana yang diperlukan tanpa memperoleh sorotan dan publisitas publik sebagai akibat penerbitan saham baru. Nah, sumber dana eksternal lebih disukai dalam bentuk hutang daripada modal sendiri karena dua alasan, yaitu pertama, yaitu pertimbangan biaya emisi. Biaya emisi obligasi akan lebih mudah dari biaya emisi saham baru. Ini karena penerbitan saham baru akan menurunkan harga saham lama. Yang kedua, ada manajer khawatir kalau penerbitan saham baru ini akan ditafsirkan sebagai kabar jelek oleh pemodal dan membuat harga saham akan turun. Nah, hal ini disebabkan yaitu kemungkinan adanya informasi asimetris antara pihak manajemen dengan pihak pemodal. Nah, pecking order theory ini memiliki keterkaitan dengan variabel dependen, yaitu cash holding, karena teori ini menjelaskan faktor penentu dalam menahan kas, yang berkesimpulan bahwa tidak ada tingkat kas yang optimal, melainkan kas berperan sebagai penyangga laba ditahan dan untuk kebutuhan investasi. Selain itu, pecking order theory juga berhubungan sama variabel independen, yaitu cash flow. Perusahaan yang memiliki tingkat cash flow yang tinggi memiliki kas dalam jumlah yang banyak. Ini karena perusahaan lebih menyukai pendanaan internal daripada pendanaan eksternal. Perusahaan yang mengalami peningkatan cash flow cenderung untuk menahan pendapatan mereka, mengumpulkan kas yang nantinya akan digunakan untuk mendanai investasi atau dimanfaatkan ketika terjadi financial distress. Nah, variabel capital expenditure ini juga memiliki keterkaitan dengan teori ini. Menurut pecking order theory, ada hubungan negatif antara capital expenditure dan kepemilikan kas. Nah, karena capital expenditure dianggap sebagai arus kas keluar, perusahaan yang memiliki capital expenditure berkaitan dengan dana yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap. Nah, jika perusahaan berinvestasi dalam aset tetap, hal ini akan mengurangi posisi kasnya. Nah, perusahaan dengan capital expenditure yang semakin rendah, ini maka kapasitas hutang perusahaan juga akan semakin rendah, sehingga perusahaan akan memiliki jumlah uang tunai yang lebih besar. Sekian yang bisa aku jelasin tentang pecking order theory ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.